kalau udah ngomong seneng kan nggak ada harganya, mau berapa aja kadang kita beli. Ini mungkin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian ketika semuanya nyungsep. Ini kan yang paling jalan. Mungkin kalau sekarang orang bilang ini monkey bisnis apa, itu orang yang nggak ngerti kalau saya bilang. Dari dulu ada kok tanaman sampai ratusan juta udah ada. Apa ada ya? Ada. Apa? Pohon, misalkan NC Palartos itu pohon yang dari Afrika. Tapi kan dia Afrika, malah dia jualnya itu kan ada bonggol bulat gini, diukur diameter, dia jualnya ini per sentimeter. Per sentimeter bisa ada yang 5 juta per sentimeter diameter ini, diameter bonggol. Coba kali aja udah kalau ini diameternya 20 cm, 100 juta kan? Dan lo dari dulu emang udah jual pohon Udah ratusan juta. Udah ada emang, udah ada. Jadi baru-baru ini aja karena hype orang heboh sama pohon ratusan juta ya. Iya, mungkin mereka yang ilmunya kurang ke tanaman atau orang yang nggak ngerti pada ikut-ikutan, mereka telan mentah-mentah gitu. Ada tanaman ratusan juta, tapi mereka nggak belajar dulu. Dari dulu emang ada nggak sih tanaman yang mahal atau gimana? Mereka asal ngomong aja kali gitu. Dan yang tanaman yang ratusan juta dari dulu sekarang juga masih ratusan juta kan? Masih. Tanaman itu padahal tanaman buat nest, buat kita taruh luar. Maling nggak tahu aja tuh ya. Nggak tahu. Dan sekarang lu dulu jual ratusan juta, sekarang masih ratusan juta, masih ada. Ada sisa-sisa masih ada. Jadi tanaman itu kita lihat lah dari segi kadang perkembangbiakannya susah. Terus mungkin ada beberapa tanaman itu yang di dunia cuma ada beberapa biji loh. Kalau orang ngerti sih pasti nggak bakal lah ngomong sekarang kaget dengan harga tanaman kayak gini, enggak. Sama kayak hewan, misalkan jenis burung, mulai burung murah sampai burung mahal kan pasti ada. Cuman kalangan orang pemain di situ aja yang ngerti. Nah, kita sebagai orang awam juga pasti kaget kalau tahu ini. Ada burung sampai harganya mahal. Ada ya kan? Ada. Begitu juga di dunia tanaman. Kalau buat kita yang udah ngerti ya udah biasa aja tanaman segitu. Kalau buat orang awam ya pasti kaget lah mereka sama harganya. Tanaman yang lo beli paling mahal berapa? Apa ya? Ratusan juta pernah nggak? Satu pohon gitu. Ada? Tapi cuek aja kan? Orang kaya, Enggak. biarin aja lah ya. Enggak. Enggak lah. Kacau itu. Hah? Enggak. Tapi lo merasa murah ya kan? Bukan murah karena kita hobi, kita senang. Malah happy yang ngeluarin ratusan juta. Ya itu kita senang emang. Kalau udah ngomong senang kan nggak ada harganya, mau berapa aja kadang kita beli. Mau tabungan habis ya happy. Ini dari mana nabung lagi? Bakalan lama nggak nih tren aroid? Saya nggak tahu. Walaupun ada tren kayak gini sih, kita jalanin kayak sebelumnya aja lah. Kita tetap perbanyak, mulai semua jenis kita perbanyak. Ntar juga kalau waktunya jual kita jual gitu aja. Walaupun misalnya ini lo perbanyak, belinya mahal, nggak takut tuh nanti harganya jatuh? Nah, kalau makanya itu kita beli satu tanaman dengan harga mahal, kalau kita banyakin, kita udah punya kuantiti banyak tuh, ada jatuhnya barang, ada jatuhnya harga, nggak ada masalah, soalnya kita udah punya banyak, sama aja jatuh. Nilainya kan juga sama aja tuh, kita jual murah tapi udah punya banyak. Dari dulu emang kayak gitu. Gitu, jadi nggak perlu khawatir misalnya sekarang belinya kemahalan gitu. Nggak ada kata-kata kemahalan, karena 70% lah kalau saya bilang pemain tanaman itu awalnya dari senang, dari hobi. Buat hobi kan pasti nggak ada kata mahal. Jadi yang teriak-teriak itu ya karena nggak hobi ya? Nggak hobi dan nggak mampu beli. Jadi tipsnya supaya nggak ngerasa kemahalan, begitu beli ya bukan buat dijual lagi ya, tapi ya tergantung orang yang beli sih. Dia beli karena apa? Kalau karena seneng buat digedein ya nikmatin aja. Kalau dia beli untuk bisnis bisa diproduksi, dibanyakin dulu atau gimana. Tapi kalau menurut saya sih dari dulu nggak ada kata kemahalan ya kalau buat tanaman. Dan lo pernah nggak rugi gara-gara tanaman? Ya pernah, pasti Sering pernah. ya? Kita kan pelihara makhluk hidup, punya nyawa mereka. Kita nggak tahu, kita yang kadang kita udah rawat dengan baik tapi mereka masih mati. Kita nggak ada yang tahu. Tapi banyak ruginya apa untungnya? Ya untungnya sih. Untungnya.
ya ini kan kebetulan ada peluang, ya kan, gitu. Jadi bagaimana peluang itu bisa kita manfaatkan gitu. Jadi ketika kemudian orang berpikir negatif, ya itu silakan saja. Jangan-jangan karena dia punya modal tapi tidak punya keberanian, atau dia pengen ikutan nggak punya modal gitu, jadi ngomongnya yang enggak. Jadi kenapa tadi ada politisi yang ngomong gimana? Mungkin pintar di bidang lain, tapi di dalam ini dia sangat juga bisa jadi gitu. Kan serem kan, udah jadi pancing-pancing, dia mau mancing lagi emang Jadi politik. kalau dia mau ngikut aja. Kalau enggak, ini ternyata ini pergerakan ekonomi di bawah ini kan ini mengobati situasi suasana kan gitu. Ini mungkin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian ketika semuanya nyungsep. Ini kan yang paling jalan gitu. Dipertegas. Jadi ada dua kemungkinan orang-orang yang bilang monkey business itu, satu dia nggak punya modal, Dia pengen ikut tapi nggak punya modal, atau dia punya modal tapi nggak punya keberanian dan pengetahuan gitu, dan nggak punya jaringan gitu. Nah. Jadi sekali lagi nggak semua politisi itu pinter. Ya sedikit untuk belajar bahwa memang saat ini tanaman yang sekarang diperjualbelikan dengan kata orang harganya fantastis itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jakarta aja, tidak aja di Asia Tenggara, tapi di seluruh dunia orang itu lagi demam tanaman. Kalau kamu tanya apa penyebab demam tanaman, saya nggak tahu. Apa karena mereka di rumah nggak bisa kemana-mana, saya juga nggak tahu. Tanaman harganya mahal. Ya kan nggak di Jakarta aja, nggak di Indonesia aja. Di Amerika orang beli tanaman bisa ribuan dolar, yang dimana mereka nggak pernah lakukan. Bu Sally pun barusan bikin testimoni ke saya, barusan aja 30 menit yang lalu, menjual sekian gitu, yang menurut saya nilainya cukup fantastis. Ya Bu ya kayak seperti itu. Ya, jadi semua orang menikmati ini. Nah, mendingan dua kita mesti ambil. Kita mau ikut, ya. Karena ini bisnis adalah high risk, high gain. Ya, jadi hanya orang yang berani aja untuk beresiko untuk ambil di bisnis ini. Karena kalau kamu tanya, bisa turun nggak harganya? Pasti, saya jamin bisa turun. Pasti suatu hari turun nih harga ini. Saya pastikan itu. Pertanyaan yang saya nggak tahu adalah kapan aja. Gitu. Tapi kalau bilang pasti turun harganya. Tapi kapan? Nggak tahu. Kalau kira bilang yang heboh seluruh dunia, bisa jadi lama. Menurut saya ya, kalau yang heboh itu cuma Sawangan aja, ya bisa cepat kalau Sawangan aja. Atau Depok aja gitu, cepat nih selesai nih. Tapi kalau di Amerika heboh, Europe heboh, bahkan saya dengar dari Afrika pun, saya nggak tahu mana, South Africa mungkin teman saya bilang, di Afrika temennya heboh juga. Saya cari Aroid juga katanya. Saya nggak tahu ada orang Indonesia kirim ke Afrika nggak, saya nggak ngerti.